A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada hari ini kita ambil surat Baqarah ayat 268 dan 269. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Asyaitonu ya'idukumul faqra, setan menjanjikan kepada kalian kehidupan fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, serta memerintah kalian melakukan perbuatan keji. Al-fahsya atau al-fahisyah bimakna amrun syadidul qubhi, perkara yang amat jelek. Jadi setan tentu dengan bermodalkan kadzdzaba tawalla, bermodalkan pembengkokan, menjanjikan kepada kalian kehidupan fakir. Jadi kalau diambil mafhum mukhalafahnya, pengertian kebalikan, berarti kalau Allah ya'idukumul ghina, Allah menjanjikan kehidupan kaya. Cuman yang kaya bukan pribadi, sunnah Rasul menjadi kaya. Sebab berbicara Muhammad itu sunnahnya. Kemudian kalau wa ya'murukum bil fahsya, berarti kalau Allah ya'murukum bil ma'ruf, itu yang menjadi lawannya. Kemudian wallahu ya'idukum, pada kalimat selanjutnya sebaliknya Allah menjanjikan pada kalian maghfiratan minhu wa fadlan. Maghfirah sudah kita ambil kamus sama dengan islah. Jadi Allah dengan penurunan ajaran Rasul-Rasulnya menjanjikan pada kalian perbaikan hidup, perbaikan tanggapan, perbaikan sikap dalam hidup ini dari berbagai kerusakan-kerusakan tanggapan dan tindakan oleh doktrin yang bengkok. Maghfiratan minhu wa fadlan. Fadlun artinya mizatun, keunggulan. Ini menjanjikan perbaikan hidup serta keunggulan. Perbaikan hidup dari ajarannya serta keunggulan. Wallahu wasi'un alim, yaitu Allah dengan penuh ajaran Rasul-Rasulnya pembina kehidupan luas lagi ilmiah, tiada tanding. Selanjutnya
yu'til hikmata mayyasha'u, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Kita telusuri al-hikmatu sama dengan jaudatul ra'yi. Jaudatul ra'yi itu kita artikan sama dengan penggunaan kata husnul khotimah, su'ul khotimah, husnul ma'ab, su'ul huluk. Yang saya maksud bahwa ini masdar dimajemukan dengan kalau su'ul huluk, su'un masdar dimajemukan dengan huluk. Huluk itu artinya akhlak, akhlak yang jelek. Kalau husnul ma'ab, tempat kembali yang indah. Kalau husnul khotimah, akhir yang baik. Kalau su'ul khotimah, akhir yang jelek. Maka al-hikmah yang diartikan jaudatul ra'yi sama dengan ar-ra'yul jayyidu, pendapat yang baik. Jadi hikmah itu adalah pendapat yang baik, yang tentunya jangan lari kemana-mana dulu. Kalau yu'til hikmata mayyasha, dia memberikan ar-ra'yul jayyidu, yaitu jaudatul ra'yi, dia memberikan pendapat yang baik kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa yang dia kehendaki selalu kita merujuk ke Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian, maka siapa yang berkehendak iman, imanlah, siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Jadi kalau di sini yu'til hikmata mayyasha, yang dia kehendaki itu yaitu orang yang memilih iman. Tentunya yang paling utama sebagai contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya hikmah, punya pendapat yang baik. Jadi dari tanggapan Quran punya pendapat yang baik yang mengarah ke arah pembangunan hasanah di dunia, yang arahnya ke arah kemakmuran bersama, yang arahnya ke arah kecerdasan, yang arahnya ke arah keamanan, ke arah keadilan, ke arah keunggulan, ke arah keselamatan kehidupan di dunia ini, bahkan tembus sampai ke akhirat kelak. Itu jaudatul ra'yi. Wa may yu'tal hikmata, yaitu siapa yang diberi jaudatul ra'yi, siapa yang diberi pendapat yang baik, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Sehingga dari pendapat yang baik ini nanti mengakibatkan berbagai kebaikan untuk kehidupan manusia. Berbuat baik untuk sesama manusia, berbuat baik kepada dirinya sendiri, ya, tidak terjadi mengkhianati diri ya. Kalau orang berbuat jelek itu sebenarnya kan yang pertama-tama dikhianati dirinya sendiri. Jadi dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, dia berbuat baik untuk keluarga, dia berbuat baik untuk lingkungan, dia berbuat baik untuk masyarakat, berbuat baik untuk bangsa, berbuat baik untuk manusia. Itu dari lanjutan dari hikmah yang diartikan, arti kamusnya jaudatul ra'yi.
pendapat yang baik. Dari menanggapi ilmu punya pendapat yang baik, mengarah ke arah kehidupan yang serba positif. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Sedangkan tidak ada yang menyadari yang demikian kecuali orang yang berhati mantap. Jadi disinilah maka ada istilah hikmah. Hikmah itu pendapat yang baik. Tentunya hikmah ini kalau memahami wahyu dari Allah. Sebab wahyu dari Allah itu kalau diambilnya oleh setan, nah itu jadi modal ke arah juhrufal qauli gururo. Omongan yang indah-indah menjadi tipu daya. Jadi kalau misalkan ihbitu ba'dukum li ba'din adu, itu adalah perintah Allah akibat Adam dan sejawatnya ajallahuma syaitanu anha. Setan menggelincirkan keduanya. Maka timbullah perintah ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian, habat itu kan turun martabat. Dari martabat yang tinggi turunlah ke martabat yang rendah dalam keadaan ba'dukum li ba'din adu, sebagiannya menjadi musuh bagi bagian yang lain atau hidup saling bermusuhan. Itu ihbitu karena manusia memilih dulumat. Nah kemudian ihbitunya dibuang sebagai perintah Allah atas yang dulumat, maka jadilah satu rumusan, hidup ini adalah saling baku hantam. Biasa hidup ini saling baku hantam. Biasa hidup ini saling bermusuhan. Dari dulu juga hidup itu saling bermusuhan. Jadilah rumusan. Sehingga dengan demikian yang bermusuhan itu tidak merasa itu adalah satu kejanggalan. Nah, jadi dari sinilah artinya kalau nanti kehidupan saling bermusuhan itu menjadi satu filsafat dalam hidup, dari dulu juga bermusuhan, sehingga jangan aneh kalau ada hidup saling bermusuhan, bahkan aneh kalau ada hidup saling bersaudara. Apa bisa? 1000 kepala, 1000 pendapat, 1000 kepala, 1000 keinginan, mana mungkin bisa disatukan? Maka dari itu ya sudah biasa aja. Biasa dari dulu juga seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan kita melihat dari fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmati ikhwanan, tidak ada dalam kamus itu, tidak dimasukkan. Maka dia Allah dengan ajaran ilmunya mensatu padukan di antara hati kalian. Fa asbahtum, maka jadilah kalian binikmatihi, dengan kemantapan ilmunya, dengan kemantapan ajarannya, ikhwanan, menjadi saudara. Nah, tidak ada di sana. Yang ada hidup ini biasa saling bermusuhan. Pak istilahnya divide et impera. Hidup ini divide et impera, saling bermusuhan, sudah terbiasa. Sehingga begitu didakwakan Quran, bagi yang berfilsafat demikian, nyebutnya mustahil. Atau bisa saja mereka menggunakan istilah kasar
gila kamu. Gila di sini tidak berarti hilang akal, tapi berbicara sesuatu yang mustahil. Itu orang bisa mengatakan gila kamu ini. Sesuatu yang mustahil disebutnya gila. Jadi dengan demikian bisa saja gila di sini yang dimaksud adalah tidak objektif lagi, tidak analitis, tidak bisa dianalisa, tidak mungkin terjadi. Nah, jadi disinilah artinya bahwa kalau tadi atau bisa saja mereka menggunakan istilah kasar, gila kamu. Gila di sini tidak berarti hilang akal, tapi berbicara sesuatu yang mustahil. Itu orang bisa mengatakan gila kamu ini. Sesuatu yang mustahil disebutnya gila. Jadi dengan demikian bisa saja gila di sini yang dimaksud adalah tidak objektif lagi, tidak analitis, tidak bisa dianalisa, tidak mungkin terjadi. Nah, jadi disinilah artinya bahwa kalau tadi asyaitonu ya idukumul fakro, setan ya dengan berbekal dulumat menusuna sayatin menjanjikan kepada kalian kehidupan fakir. Kalau orang berharap Rabbana atina fid dunya hasanah, nah itu ajaran Allah, bukan memakai sunnah sayatin. Jadi tentunya lawan dari itu, yaitu kehidupan gina, diambil dari surat Duha, wa wajadaka ailan fa agna yugni, ignaan membikin kaya, membikin goniyun. Atau kalau dihubungkan dengan doa pada salam, wa barokatuh, kehidupan saling memakmurkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata surat A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul, yaitu berbuat tepat menurut yang demikian, la fatahna alaihim, niscaya kami bukakan atas mereka barokatin minas sama wal ard, kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Mereka yang amanu wa amilus sholihat itu orang-orang yang benar-benar hidupnya menurut perintah Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka menyebarlah di permukaan bumi, wabtagu, serta carilah min fadlillah, apa yang kita istilahkan tadi, mizatun ya, keunggulan dari Allah. Sehingga dengan demikian mereka itu pada ahli, mereka itu pada cerdas. Binalah dengan demikian masyarakat yang cerdas, terutama yang menyangkut masalah masa depan. Masa depan adalah masa orang-orang yang sekarang menjadi anak-anak. Cepat-cepat mereka cerdaskan menanggapi Quran, cepat-cepat mereka beri nasihat untuk mau hidup berbuat baik sesama manusia. Cepat-cepat mereka menanggapi al-amru bil ma'ruf, perintah untuk yang ma'ruf, wanha anil munkar, cegahlah dari yang munkar, cegahlah perintah setan yang tadi dikatakan wa ya'muruna bil fahsya. Jangan sampai itu terjadi di kalangan generasi yang akan datang. Kalau yang tua ya juga begitu. Tetapi yang tua kan tidak akan seberapa lama lagi.
Disinilah maka harus dicari tenaga-tenaga muda dari generasi muda untuk digiatkan cepat memahami ayat Quran sehingga cepat cerdas, cepat terampil, pelihara oleh kita semua, biayai, sediakan tempat yang layak untuk itu, kemudian upayakan membina tenaga pengajar sebanyak-banyaknya. Disinilah maka tantangan bagi kita, sehingga dengan demikian kalau kita hubungkan dengan surat Muhammad surat 47 ayat 32 di sini ada kalimat yang seolah-olah menggembirakan. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sesungguhnya mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah menurut sunnah Rasul, wa saddu an sabilillah, serta menghadang manusia dari tatanan hidup menurut ajaran Allah, wa syaqqur rasul, serta memusuhi sunnah Rasul. Mimba di mata bayana lahumul huda, setelah pedoman hidup menjadi jelas bagi mereka. Itu pokok kalimat ya, keterangannya la yadurullaha syai'an. Mereka itu tidak akan membahayakan ajaran Allah sedikit pun. Mereka itu tidak akan membahayakan kebijakan Allah sedikit pun. Wa sayuhbitu a'malahum, sebaliknya dia Allah akan membikin laku perbuatan mereka menjadi sia-sia. Inilah yang saya katakan menggembirakan. Apa menggembirakannya? Yang memusuhi ajaran Allah itu tidak akan membahayakan kebijakan Allah sedikit pun. Bahkan dia Allah akan membuat laku perbuatan mereka menjadi sia-sia. Ini yang menggembirakannya. Tetapi mohon diperhatikan bahwa itu terjadi ada dorob zaman. Mimba di mata bayana lahumul huda, setelah pedoman hidup menjadi jelas bagi mereka. Inilah yang jadi pikiran kita. Bahwa yang memusuhi kebijakan Allah itu tidak membahayakan. Ada dorob zaman. Setelah pedoman hidup menjadi jelas bagi mereka. Ini yang jadi pikiran. Apa jadi pikirannya? Pedoman hidup ini Al-Quran, hudan. Harus jelas bagi mereka bahwa ini bukan mengkhianati manusia. Ini membangun manusia, ini mendamaikan manusia, ini membuat manusia sejahtera. Bahwa kebijakan ini, ajaran ini membawa ke arah kecerdasan, ke arah kemakmuran. Itu harus jelas. Jelasnya itu harus ngerti ayat Quran. Jelasnya itu harus paham ayat Quran. Harus mengartikan Quran secara metodis. Harus mengartikan Quran secara sistematis. Sebab kalau tidak sistematis, nanti jadi bingung sendiri, bentrok satu ayat dengan ayat lain. Tidak metodis, jadi salah arah. Kalau orang mengatakan sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah, maka kita jawab. Kalau dilihat dari metode, itu metodenya tidak kena. Itu bukan nur, itu bukan pantulan terang. Kalau pantulan terang itu bersumber dari matahari ke bulan, dari bulan ke permukaan bumi yang gelap. Jadi tidak ada istilah menyembah Ka'bah, yang ada menghadap Ka'bah sebagai lambang dari Allah yang punya kebijakan.
itulah salat. Arahan Allahnya di mana? Arahan Allahnya ada di Al-Fatihah. Arahan komandannya ada di surat panjang, arahan komandannya ada di surat pendek. Sehingga coba qiraatul imam, qiraatul makmum harus menjadi program setiap masjid. Bagaimana agar makmum mengerti bacaan imam? Bacaan imam pasti ayat Quran. Tidak mungkin dia membaca ayat lain, pasti ayat Quran. Jadi ini harus diprogramkan oleh masing-masing masjid. Sebab ini kalau tidak, nanti jadi ya membenarkan sih tidak, tapi arah-arahnya ya tetapnya yang penting menghadap Ka'bah katanya. Biar tidak dimengerti pun, yaitu kalau di bahasa kita kan ya. Ya artinya kalau qiraatul imam, qiraatul makmum tidak menjadi program masing-masing masjid, seolah-olah ada kata-kata biar walaupun tidak mengerti kan, kalau dikasarkan tapi jelas. Sebab kalau qiraatul imam menjadi qiraatul makmum itu harus diprogramkan oleh setiap masjid bagaimana mendidik para makmum. Mendidik para makmum mengenal ayat Quran. Ya, jadi walaupun sedikit kita melakukan itu melalui program-program telekonferensi. Kita tunjuk ayat Quran, kita beri kamus, kita artikan, kita latih. Nah, ini bukan berarti sudah semua dilakukan, ayat Quran itu banyak. Tapi dengan 1-2 ayat ditampilkan berarti lama-lama akan berkurang. Kalau akan habis sih mungkin terlalu jauh lah. Akan berkurang. Lama-lama nanti akan paham bagaimana pembangunan hasanah di dunia. Bagaimana berbuat baik sesama manusia. Sebab ayat itu, ayat Quran kalau itu dibahas pasti hudan linnasi. Ayat manapun pasti membangun hasanah di dunia. Jadi artinya kalau tadi ayat mengatakan la yadurullaha syai'an, mereka tidak akan membahayakan kebijakan Allah sedikit pun, wa sayubitu a'malahum, sebaliknya Allah akan membuat laku perbuatan mereka menjadi sia-sia. Ada yang perlu dipikirkan, yaitu dorob zaman. Mereka tidak berbahaya itu mimba di mata bayana lahumul huda, setelah pedoman hidup menjadi jelas bagi mereka. Jadi kalau setelah pedoman hidup menjadi jelas bagi mereka, berarti harus diberi penjelasan tentang pedoman hidup. Memberi penjelasannya bagaimana? Bagaimana mungkin memberi penjelasan kalau yang memberi penjelasan sendiri tidak ngerti ayat Quran? Bagaimana caranya? Maka dari itu usahakan paham ayat Quran dengan bermodalkan itu, jelaskan kepada mereka bahwa kebijakan Allah itu bukan mengkhianati manusia, tapi mengamankan manusia, memakmurkan manusia, menjadikan manusia aman damai. Itu harus jelas. Kalau itu belum jelas, si gurunya sendiri harus terus menyelidiki sampai dengan jelas. Kalau belum jelas, jangan berani-berani menjelaskan. Sebab kalau dia menjelaskan sesuatu yang tidak jelas, ya ujungnya orang jadi kacau. Nah, jadi disinilah artinya harus jelas bagi kita, katakan saja ini bagi kita. Harus jelas dulu bagi kita bahwa ini mengantar ke arah kemakmuran, ini ke arah kesuburan, ke arah keamanan, ke arah kecerdasan, dan sebagainya. Dengan waktu sesingkat-singkatnya. Apa dengan waktu singkat-singkatnya? Nabi Muhammad itu 13 tahun jadi. Itu masalahnya. Ya, kalau kita menanggapi ilmu sudah lama belum jadi-jadi, berarti terlalu jauh dari Nabi Muhammad. Kira-kira begitulah perbandingannya. Maka dengan demikian, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan demikian
semangat untuk memahami Al-Quran itu terus tinggi, sebab mereka yang memusuhi ajaran Allah itu tidak akan membahayakan kebijakan Allah setelah pedoman hidup menjadi jelas bagi mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kalau kita berbicara pendidikan, pemahaman Quran dan sebagainya, maka bicara pendidikan, pemahaman Quran dan sebagainya, maka di sini yang ingin kita tambahkan bagaimana kelanjutan. Kalau istilah bahasa Inggrisnya what next, selanjutnya bagaimana? Setelah membahas misalkan Al-Quran dari mulai pandangan umum tentang iman sampai dengan sholat, satu pembinaan iman, jalan keluarnya melalui sholat. Setelah itu what next? Setelah itu bagaimana? Apa ulang lagi dari awal? Balik lagi? Tamat lagi? Ulang lagi dari awal? Jadi itu kelanjutan yang tidak ada. Maka kita bertanya what next? Bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya itu harus dipakai. Metodologi harus dipakai, sistematika harus dipakai, analitika dan objektivitas harus dipakai. Itu kelanjutannya. Jadi kelanjutan tetap saja ada pada eksplorasi ayat Quran. Sampai dengan mengerti, sampai dengan apa kelanjutannya setelah paham, melanjut. Setelah paham maka implementasikan. Sehingga dalam implementasi ini nanti terjadi apa yang diistilahkan fastabiqul khairat. Berlombalah dalam berbagai kebaikan. Nanti kalau sudah terjadi berlomba pemahaman Quran, berlomba mengajari orang, berlomba memudahkan pelajaran sehingga mudah ditangkap, berlomba memakmurkan orang, berlomba menyuburkan permukaan bumi, berlomba memahami segala persoalan dan sebagainya. Berlomba melakukan salat khusyuk, berlomba menyisihkan waktu untuk upacara kepatuhan, menyisihkan waktu dari berbagai kesibukan, wudu dulu, kemudian tutup aurat, menghadap Ka'bah, takbir. Dengan takbir tingkat pertama Allah yang menang untuk yang sholat itu sendiri. Sehingga apa yang kita katakan, jadi apapun orang, pribadi tidak bisa dihilangkan. Dia sebagai misalkan ketua RT, memimpin ke RT-annya, pribadi dia tidak bisa hilang. Dengan sholat maka pribadilah yang diluruskan. Dia sebagai jenderal, pribadi tidak bisa dihilangkan. Maka dibina dengan sholat, pribadi akan menjadi baik, akan menjadi patuh menurut kebijakan pencipta. Kalau seorang supir yang membawa mobil, dia bawa muatan, kalau minat baiknya kurang ada, maka setelah dia ambil ongkos, dia kurang tanggung jawab. Terserah mau sampai atau tidak, begitu nantinya. Tapi kalau orang yang pribadinya
kepatuhan menurut pencipta terus ditingkatkan? Tidak demikian. Dia bertanggung jawab, ini penumpang harus sampai ke tempatnya. Sehingga lama-lama orang akan tahu, oh itu supir yang bertanggung jawab. Oh ini supir kurang bertanggung jawab. Yang supir yang kurang bertanggung jawab, orang tidak mau lagi naik mobil itu. Kenapa? Tahu itu orang itu tidak bertanggung jawab, cuma mau ngambil ongkosnya saja. Ujungnya apa? Ujungnya jadi jelek lah namanya. Setelah jelek namanya, tidak ada lagi nanti orang yang mau naik mobilnya. Nah, jadi disinilah artinya bahwa dengan sholat itu pribadi. Ya. Kita katakan sekali lagi, kita berjamaah di sini urusan kehusuan pribadi masing-masing. Dia serius, dialah yang khusyuk. Tidak serius, dia tidak bisa mendapat apa-apa dari sholatnya, walaupun sama-sama berjamaah. Di sinilah maka capailah nanti satu kondisi dan situasi di mana masing-masing berlomba, fastabiqul khairat, berlomba belajar, berlomba mengajar, berlomba memakmurkan orang, berlomba mencerdaskan orang dan sebagainya, seluruhnya menjadi satu perlombaan dalam hidup. Sehingga dengan demikian maka cepatlah akan tercapai kemungkinan hasanah dunia. Kenapa kita akan katakan kemungkinan? Sebab hasanah dunia itu harus melalui izin Allah. Izin Allah itu akan muncul apabila lanuhlikanna dzalimin wa lanuskinannakumul ardo mim ba'dihim. Fa'ahlaknahum bidunubihim wa ansya'na mim ba'dihim qarnan akharin. Jadi para pelaku zulmat Allah hancurkan, setelah itu Allah sekaligus membangun generasi yang lain. Selama yang bertanggapan zulmat tidak hancur, berarti izin Allah belum muncul. Maka dari itu fastabiqul khairat, kepada semua yang menaati Quran dan Rasul, untuk dengan demikian Allah memastikan munculnya salah dunia. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladzikrullah akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.